Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja soleh kelas 7C, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar pembelajaran seni budaya kali ini bisa berjalan dengan optimal. Kali ini kita akan belajar pada materi baru. Apa materinya? Ini dia. Bagaimanakah penjelasan lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Teknik dasar akting pementasan fragmen yang kedua adalah teknik olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahapan seperti mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Dalam teater, melakukan olah suara tidak hanya terbatas pada jenis karakter tertentu, misalnya suara berat, ringan, halus, berteriak, menangis, dan membentak. Akan tetapi, seorang pemain dituntut untuk bisa menirukan dialek atau logat bicara, harus benar dan tepat dalam membaca teks, harus bisa menyanyi, harus pandai mengolah suara-suara alam, dan sebagainya. Sama halnya dengan latihan olah tubuh, latihan olah suara pun memerlukan pemanasan terlebih dahulu. Fungsi pemanasan ini yaitu mengendurkan otot-otot organ produksi suara. Latihan pemanasan suara diawali dengan senam wajah, senam lidah, dan senam rahang. Berikut adalah video latihan pada olah suara. Latih artikulasi. Cara yang pertama untuk berlatih artikulasi adalah dengan pengucapan huruf-huruf vokal dengan jelas. Seperti A, I, U, E, O. Jangan ragu untuk membuka mulut kalian selebar-lebarnya saat mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf tersebut. Kalian bisa lanjutkan latihan dengan mengucapkan huruf-huruf konsonan lainnya seperti huruf B, C, D, E, dan latihan berikutnya adalah intonasi. Intonasi ini adalah penekanan dalam mengucapkan kata sehingga yang dihasilkan pengucapannya itu tidak monoton. Contohnya kalimat berikut ini. Huruf yang dicetak kapital artinya dilakukan penekanan. Contohnya, pagi ini hujan tidak turun. Kalimat yang kedua, pagi ini hujan tidak turun. Terdapat perbedaan bukan? Untuk kalimat yang pertama tadi, yang ditebalkan adalah pagi ini. Penekanan yang berikutnya untuk kalimat kedua adalah di kata tidak turun. Kamu bisa mencobanya di rumah. Coba praktikkan. Pagi ini hujan tidak turun. Pagi ini hujan tidak turun. Dinamika adalah tempo pengucapan suara. Cepat dan lambatnya dalam kamu membacakan sebuah kalimat dalam sebuah dialog dalam pementasan teater. Contohnya, dengan dinamika cepat, izinkan aku pergi. Dengan dinamika yang lambat, izinkan aku pergi. Terdapat perbedaan bukan? Nah, dalam perbedaan itu, kamu bisa membedakan karakter, bisa menunjukkan karakter antara satu pemain yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya adalah power. Power adalah keras lemahnya suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. Latihannya, kamu bisa mengucapkan kalimat berikut dengan kekuatan atau power yang besar. Contohnya, pergi! Dengan karakter yang lembut atau suara yang lebih lemah, power yang lebih lemah. Contohnya begini, pergi. Volume suaranya beda bukan? Nah, untuk kalian yang bingung bagaimana membedakan dinamika dan power, dinamika lebih ke cepat lambat,
dan power lebih ke keras lembutnya. Teknik dasar akting pementasan fragmen yang ketiga adalah teknik olah rasa. Ketika melakukan akting, seorang aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Hal tersebut tentunya membutuhkan konsentrasi dalam mengolah rasa dan emosi. Teknik olah rasa adalah suatu proses latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Yang pertama, latihan konsentrasi. Ini adalah latihan yang memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Dalam latihan konsentrasi, kamu bisa mencobanya dengan teknik sederhana seperti berikut. Bacalah sebuah buku atau majalah. Kemudian, ketika proses membaca, putarlah musik dari player. Daya konsentrasi akan diuji dengan suara musik tersebut. Apabila suara musik lebih dominan memenuhi pikiran dibandingkan dengan tulisan di buku yang sedang kamu baca, maka daya konsentrasi Anda belum bekerja sepenuhnya. Yang kedua, latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayalmu seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama. Yang ketiga, latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya, seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, putus asa, dan yang lainnya. Kemudian, emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan, sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Rangkuman dari materi kita hari ini adalah seorang pemain teater penting untuk memiliki kemampuan teknik dasar akting teater. Ada 3 kemampuan dalam teknik dasar tersebut. Pertama, olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Ketiga kemampuan tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Olah tubuh berfungsi untuk fleksibilitas gerak sehingga pemain dapat melakukan bahasa tubuh dengan baik. Olah suara berfungsi agar pemain memiliki kemampuan intonasi dan artikulasi secara baik. Olah rasa berfungsi agar pemain mampu memusatkan pikiran dan memainkan daya khayal dan emosinya untuk menghayati karakter tokoh yang dimainkan. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Apakah kalian semua sudah bisa memahaminya dengan baik? Semoga semua sudah bisa ya. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.